terima kasih. Luar biasa. Hari ini kita belajar lagi firman Tuhan. Nah, sekarang kita judulnya adalah Perang Harmagedon. Ya, perlawanan terakhir Islam. Perang Harmagedon ini terjadinya sebelum kerajaan 1000 tahun. Kalau perang Gog Magog terjadinya setelah kerajaan 1000 tahun. Jangan bingung ya. Perang Harmagedon terjadi sebelum kerajaan 1000 tahun. Sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Itu adalah perang puncak, ya. Kejadiannya setelah dua saksi Allah ini, yaitu orang Israel dan orang Kristen. Ingat, dua saksi Allah di dalam Roma 11, dua saksi Allah di dalam Wahyu 11, dalam Roma 11, dalam Zakaria 4, Sheni Bene Hayyetsar, dua saksi Allah, ya, adalah dua pohon zaitun. Roma 11 berkata, kita adalah cabang pohon zaitun yang dicangkokkan. Israel adalah cabang zaitun yang asli. Yesus adalah pokok zaitun, pokok pohon zaitun sejati. Jangan bingung ya. Jadi Israel dan kita ya adalah pohon zaitun. Ya, saudara ya, Israel dan Kristen adalah pohon zaitun. Maka kalau dikatakan dua pohon zaitun, dua saksi Allah adalah dua pohon zaitun, maka kita tahu tuh, itu adalah Israel dan Kristen. Ya, makanya di dalam Wahyu 11, Zakaria 4, Roma 11 itu sama tuh, ngeling tuh. Jadi kalau Anda berkata dua saksi Allah itu Musa, Elia, Henok, Musa, Anda orang keder, Anda orang linglung, Anda orang bingung, cocokmologi. Tapi kalau ini jelas ayat ketemu ayat, ya, dan Alkitab selalu konsisten. Nanti juga saya tunjukkan kepada kalian, ya. Dua saksi Allah adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Ya, dalam Wahyu 12 dikatakan maka naga itu akan memburu perempuan keturunan dari perempuan lain yang punya the commandment of God, perintah Allah, ya, yaitu Torah, yaitu siapa? Orang Yahudi. Dan kesaksian Yesus Kristus. Siapa yang punya kesaksian Yesus Kristus? Orang Kristen. Musuh dari naga itu. Maka naga itu akan membangkitkan seorang antikristus. Ya, apakah antikristus? Itu nanti semua saya tulis semua dalam buku saya tentang eskatologi akhir zaman ya. Siapakah Kristus? Yesus, oh iya, Yesus itu. Yang dituju memang akhirnya adalah Yesus Kristus. Anti Yesus Kristus dan anti Kristus. Tapi apakah Kristus? Kristus itu yang diurapi. Ya, merujuk kepada satu, orang Israel. Israel adalah bangsa yang diurapi. Dua, orang Kristen. Orang Kristen adalah orang-orang yang diurapi dengan Roh Kudus. Jadi orang yang anti dengan Israel, orang yang anti dengan orang Kristen adalah anti Kristus. Anda kalau antisemit, Anda adalah anti Kristus. Kalau Anda anti dengan Kristen, Anda anti Kristus. Orang Kristen yang antisemit, dia anti Kristus. Orang Israel yang anti dengan orang Kristen, dia anti Kristus. Tetapi ada satu agama yang anti keduanya, antisemit dan anti Kristen, yaitu siapa? Islam. Maka Islamlah antikristus. Tapi dikatakan mereka berasal dari kita loh. Kan Islam bukan berasal dari kita, siapa bilang? Orang Islam asalnya dari kita. Muhammad itu dulu seorang Kristen, saudara. Ya, Muhammad dulu itu seorang Kristen. Dua, mereka dulu berasal dari kita, namun tidak bersama dengan kita lagi, katanya satu Yohanes. Sama, saudara. Mu'alaf inilah yang berasal dari kita lalu nggak bersama dengan kita lagi. Muhammad itu mu'alaf, saudara ya. Dia dulu Kristen. Orang-orang Islam yang terakhir dari Islam itu tidak sekejap orang-orang Kristen yang jadi Islam. Yahya Waloni, Hani Kristian, ya kan? Itu orang kejam-kejam loh, saudara. Para mu'alaf ini ya. Kamu sebutlah mu'alaf siapa itu. Makanya anaknya pada mati ya, saudara ya. Nama Irna Handono, pokoknya para mu'alaf, orang-orang yang dulu aktif di Kristen, lalu dia tinggalkan itu biasanya kejam, saudara.
Salah satunya Yudi Mulyana. Yudi Mulyana ya, kejam saudara ya dulu ya. Wah, dia tuh sering nutupin gereja, saudara. Jadi para mu'alaf ini adalah orang-orang yang jahat, saudara. Ya, mereka lebih jahat daripada orang yang lahir dari Islam. Para mu'alaf inilah antikristus. Apalagi dia sudah aktif di gereja, dia sudah memberitakan firman, ya. Kayak Yudi Mulyana dulu tuh gereja-gereja ditutup sama dia ya, saudara ya. Dia cerita sama saya si Yudi Mulyana ya, waktu dia bertobat itu, tapi akhirnya ya susah dikejar sama orang Islam. Dia harus bayar harganya ya, saudara ya. Ya, Pak Agustan, Yudi Agustan, Yudi Mulyana itu, wah, saya haram, apa saya halalkan darahnya Paulus, ya kan, dan segala macam nah pokoknya ya saudara ya. Nah, ini supaya Anda mengerti. Lalu ada 4 malaikat di Efrat. Apakah 4 malaikat di Efrat? Nah, ini 4 malaikat di Efrat ya. Di Wahyu 9 tadi, dan berkata kepada malaikat yang keenam yang memegang sangkakala itu, lepaskanlah keempat 4 malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat itu. Maka dilepaskanlah keempat 4 malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, bulan dan tahun untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Nah, nih saya tunjukkan kepada Anda ya. 4 malaikat ini yang di Efrat adalah negara-negara atau kepala negara yang di tepi sungai Efrat. Satu, Turki. Dua, Suriah atau Syria. Tiga, tentu saja Irak. Keempat, ini muaranya kan di Iran, ya, Sungai Efrat itu kan. Turki, Suriah, Irak, dan Iran inilah 4 malaikat di Efrat. Dulu sudah pernah diajarin ya. 4 malaikat di Efrat. Turki, Suriah atau Syria, Irak, Iran. Kalau sekarang Anda melihat ada fakta pertahanan Arab Saudi, Turki, dan Pakistan. Itu cuma guyonan tok, saudara. Ya, itu guyonan tok. Tapi nanti akan terjadi fakta pertahanan Turki, Suriah, Irak, dan Iran. Lalu Arab Saudi kemana? Arab Saudi sudah lewat masanya. Arab Saudi lewat masanya di Daniel 2:43 itu kan mereka hancur. Nah, inilah 10 jari kaki ini, saudara ya. Karena antikristus akan munculnya di sini. Bukan orang Persianya, tapi Syiah. Makanya ini sangat berbahaya sekali kalau Donald Trump tidak mengganti rezimnya. Ya, ya. Nah, saya nggak tahu nih, ini akan Iran ini akan dikembalikan ke Pahlavi atau dibiarkan dengan Syiahnya. Sebab kalau Amerika sampai tidak punya musuh lagi, weh, bahaya sekali, saudara. Bisa bubar Amerika kalau sampai nggak punya musuh. Bisa jadi dia akan dipelihara nih. Dan Turki, Syria, Irak, dan Iran. Kalau Arab Saudi sekarang udah jadi pro-Israel banget ya, pro-Amerika, pro-Israel ya, saudara ya. Arab Saudi ini ya. Inilah 4 malaikat di Efrat. Ini akan menjadi sebuah aliansi pertahanan baru ya, saudara ya. Nah, lalu mereka akan, saudara lihat ya, dari asap itu keluarlah belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kala jengking di bumi. Kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Apa ini saudara? Torah ya, Yesus Kristus. Meterai Allah ya saudara ya. Dan yaitu apa saudara, mencari kasih ya. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad ya. Ve'afta et Adonai Eloheka vekol lefavka uvekol nafseka uvekol meodeka. Ve'afta leareaka kamoka. Kasihlah Tuhan Allahmu, kasihlah sesamamu. Ya itulah metra ya. Tuliskanlah itu di dahimu, tuliskanlah itu di tanganmu katanya ya. Dan mereka diperkenalan untuk membunuh manusia, melatih ya bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa 5 bulan lamanya. Siksaan kala jengking sangat menyekat manusia. Itu yang akan terjadi, saudara ya. Yang melakukan siapa ini? Saudara, nanti perang itu bukan perang nuklir, saudara, yang terjadi ya. Yang serem itu bukan perang nuklir. Kamu tenang saja, saudara. Belum ya. Yang serem itu adalah perang senjata biologis. Ya, kemarin baru COVID saja kamu udah kelabakan.
ya, Ebola, COVID, ya. Coba kita cek, saudara ya. Sengatan kalajengking itu seperti apa, saudara ya? Rasa sengatan kalajengking seperti apa? Nah, biar kita tahu ya, apa yang dimaksud dengan sengatan kalajengking itu seperti apa, saudara ya. Saya belum pernah disengat kalajengking soalnya ya. Sengatan kalajengking biasanya terasa mendadak, sangat tajam, membakar. Ya, digambarkan seperti ditusuk jarum, panas dan setrum, lalu rasa sakit menjalar sekitar lokasi. Sensasinya berkembang menjadi perih, panas, terbakar, nyeri, berdenyut, kesemutan, kebas, sensitif ketika disentuh. Pada sengatan yang lebih berat, muncul kedutan otot berkeringat, mual, gelisah, jantung berdebar. Gambaran rasa sakit menusuk, membakar, intens, menyiksa, bukan sekedar rasa gatal. Dan anehnya, saudara ya, anehnya, tidak boleh merusak tumbuhan atau pohon-pohon. Artinya apa? Ini bukan perang konvensional, pakai mesiu, pakai tembakan, pakai pakai nuklir, bukan, saudara. Ini perang yang akan datang, ya, adalah perang dengan sengatan kalajengking ini, saudara. Wahyu 9. Wabah yang luar biasa. Wabah yang luar biasa ini sudah ditulis di dalam kuda hijau kuning, saudara ya. Ini perang yang iya. Jadi nanti ada perang-perang-perang, tapi ini wabah, saudara. Ini bukan perang konvensional, ini wabah. Ya, karena keempat malaikat di Efrat ini, mereka akan menggunakan senjata biologis murah. Ingat Ibu Koni ya, Ibu Koni pernah bicara tempat kita, oh, perang yang paling murah itu bukan perang nuklir itu mahal. Ya, Amerika dan Iran itu sekarang habis-habisan ya, ratusan juta dolar saat untuk ngelemparin rudal, misal segala macam ya. Ini perang yang paling murah, saudara. Turki, Syria, Iran, Irak, udah habis duitnya. Ya mereka perangnya dengan cara begini, dengan sengatan kalajengking begini, saudara ya. Senjata biologis adalah perang yang paling murah, katanya Ibu Koni ya. Nanti ini dipimpin oleh seorang iblis yang namanya Apollyon atau Abaddon, saudara ya. Perang biologis ini yaitu apa, saudara? Islam. Apollyon atau Abaddon, malaikat jurang maut, ya, destroyer. Lalu di Wahyu 16, di puncak perang itu, sudah lihat tadi ya, kan tidak ada perang yang merusak pohon-pohon dan sebagainya macam. Ya, tapi di Israel ada sebuah tempat ya, ini tempat yang namanya Lembah Megido. Lembah Megido sebenarnya lembah Israel. Nah, bukitnya namanya Bukit Megido. Nah, tempat itu namanya Har Megido. Har Megido itu adalah Bukit Megido. Ya, lembahnya adalah lembah Israel. Nah, Harmageddon inilah yang menjadi Harmagedon, tempat Harmagedon. Lihat, tempatnya kayak gini luas. Sebuah dataran yang luas, saudara ya. Perang nanti yang terjadi bukan perang nuklir, perang lempar-lemparan misail drone kayak dulu, saudara. Mereka kan head to head ketemu muka. Karena sudah saking habis-habisannya mereka. Dan kalau mereka, seperti Anda lihat ya, perang Iran, ya, perang Iran, itu nggak habis-habis. Karena harus turun infanteri, saudara. Nggak habis-habis. Untuk membersihkan Gaza, nggak bisa pakai drone, nggak bisa pakai pesawat. Kamu harus turun infanteri. Ketika nanti Israel itu dikeroyok seluruh bangsa dunia ya, saudara ya, maka mereka harus ke tempat ini, saudara. Ya, harus ke sini. Kenapa mereka ke sini? Ya, karena untuk menghabiskan seluruh sisa-sisa Israel. Sisa-sisa Israel itu kan diselamatkan. Ya, dua saksi Allah itu kan. Mereka harus perang di sini nih, perangnya di sini nih. Dan mereka mau benar-benar menghancurkan Israel dengan turunkan infanteri. Turun sampai ke sini, ke Lembah Armageddon. Kalau Anda lihat petanya ya, saudara ya, nanti saya tunjukkan petanya nih. Ya, ini Megiddo kan. Ini sungai Efrat nih ya, ini sungai Efrat nih. Ini Efrat.
Syria, Turki, mulai kan dari Turki, Syria, Irak, Iran. Ya, nggak ini ketutup sana ya. Ya, ketutup ya. Ya, inilah empat ya. Turki, Syria, Irak, Iran. Ini Efratnya. Lalu mereka pergi ke sana. Mengapa mereka kumpulnya di lembah Megiddo? Mereka infanteri ya. Setelah perang biologis diratain, ya kan? Karena Yerusalem ada di sini, saudara. Ya, maka mereka pergi ke sini, lembah Megiddo itu ya. Nah, ya kita balik ya. Nah, ini lembah Megiddo di sini. Ya, ya, Har Megiddo, ya, Gunung Megiddo. Tuh lihat ya, Sungai Efratnya nanti kering dulu, saudara. Ya, supaya Sungai Efrat itu kering ya. Hari ini Sungai Efrat kering ya, saudara. Kalau Anda dengar berita Sungai Efrat kering, ya, sampai kapal-kapal itu pada tanda semua ya, Sungai Efrat kering ya. Sungai Efrat kering. Satu sungai tertua dalam sejarah manusia kini menghadapi ancaman serius. Sungai Eufrat yang selama ribuan tahun menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di kawasan Timur Tengah perlahan kehilangan airnya. Berdasarkan pengamatan satelit NASA, Sungai Eufrat dan wilayah sekitarnya telah kehilangan cadangan air dalam jumlah besar sejak awal tahun 2000-an. Jika kondisi ini terus berlanjut, Sungai Eufrat diperkirakan dapat mengalami kekeringan parah pada tahun 2040. Lantas, seberapa buruk sebenarnya kondisi sungai yang menjadi bagian penting dari lahirnya berbagai peradaban dunia ini? Ancaman terhadap Sungai Eufrat tidak hanya terlihat dari permukaan tanah. Jawabannya juga datang dari luar angkasa melalui pengamatan satelit milik NASA. Satelit GRES atau Gravity Recovery and Climate Experiment yang diluncurkan NASA bertugas memantau perubahan gravitasi bumi untuk mengetahui perubahan jumlah air di berbagai wilayah. Satelit ini bekerja seperti timbangan raksasa di luar angkasa yang dapat mendeteksi perubahan cadangan air termasuk air tanah. Dari hasil pemantauan selama lebih dari 2 dekade, satelit GRACE mencatat adanya penurunan cadangan air yang sangat besar di wilayah cekungan Sungai Tigris dan Eufrat. Antara tahun 2003 hingga 2010, wilayah tersebut kehilangan sekitar 144 km kubik air tawar. Jumlah itu hampir setara dengan volume air yang pernah dimiliki Laut Mati. Data tersebut menunjukkan kawasan Tigris Eufrat mengalami salah satu tingkat kehilangan air tanah tercepat di dunia. Sungainya kering. Kalau kering, maka Turki, Iran, Irak, Syria panik karena Sungai Efrat adalah sungai sumber mata air yang mereka utama. Kalau ini kering ya kelar mereka. Iran aja lagi kurangan air, tambah kering lagi tuh, saudara ya. Habis ini semua nih, empat negara ini akan panik sekali. Ya, maka mereka kan mencoba merangsek ke Israel karena di Israel banyak air. Di Israel banyak air ya. Salah satunya sumber air itu kan ya Galilea, Sungai Yordan, ya itu sungai utamanya Israel. Dan Israel itu kaya dengan air dan punya teknologi ya. Dia bisa nyuling air laut. Nah, negara-negara ini nggak punya. Nah, mereka kan akan ngerangsek ke Israel. Itu salah satu penyebab utamanya ya. Lalu katakan ya, maka pergilah malaikat pertama menumpahkan cawanya ke atas bumi, maka timbullah bisul jahat yang berbahaya. Ya, dan semua orang yang memakai tanda binatang itu huruf nun ya, antikris itu ya, dan yang menyembah patungnya ya. Jadi kena wabah yang luar biasa di antara orang-orang Islam ini, para antikris. Kenapa? Karena mereka tidak punya teknologinya Israel. Seluruh dunia kan kena wabah. Tapi orang-orang Kristen dan orang-orang Israel akan dilindungi karena tidak mengenakan tanda. Artinya apa? Mereka eksklusif dan vaksin itu akan diberikan hanya bagi kita, ya. Sementara orang-orang itu nggak divaksin karena mereka kan anti, ya kan nggak mau kan, anti segala macam yang berbau Israel dan Kristen kan. Oh, ini punyanya kafir nih, teori konspirasi dan segala macam tuh, saudara ya. Karena musalamu sendiri, saudara ya. Nah, malaikat keenam menumpahkan cawanya ke atas sungai besar, sungai Efrat, lalu keringlah airnya. Udah ditulis dalam Alkitab, ya. Lalu Muhammad ikut-ikutan ya. Nanti Sungai Efrat mau kering ya. Dia baca Wahyu soalnya ya. Muhammad nggak bisa baca bohong, saudara. Muhammad ya. Islam itu suka bohong. Pokoknya itu siapapun yang nulis di hadis itu.
Dia nyontek dari Wahyu 16 ayat 12. Ya, bahwa Sungai Efrat itu nanti akan kering. Lalu akan menjadi tempat tempat jalannya mereka nyebrang. Ini kan tadi jembatan tadi nih loh. Ini jembatan ini loh. Ini kan jembatan yang tadi ini nih. Tadi ya, ini jembatan yang ini tadi ya, saudara ya. Kelihatan nggak tuh? Betul ya. Ini jembatan ini ya. Ini ya, gambarnya lembah ya Harmagedon, lembah Israel dari atas bukit Harmagedon ya. Megiddo. Ya, saya pernah ke sini, saudara ya, pernah lewat sini. Nah, ini ya, nanti dia jalan ya, orang Turki, Syria, Irak, Iran datang buat ini tadi empat malaikat jurang maut ya. Pemimpinnya adalah Apollyon Abaddon ya, atau Islam ini, saudara ya. Wah, lalu setelah mereka kena wabah penyakit, ya, mereka lawan kelompok sesat, bubarkan, ini, ya, ini siapa nih, saudara? Ini antisemit, saudara ya. Ini karena kalau saya bikin pakai ChatGPT nggak bisa, saudara ya. Ini antisemit sama anti Kristen. Sekarang kamu lihat ya di Inggris, kalau orang memberitakan jalan di pinggir jalan, udah ditangkap polisi, nggak boleh, saudara ya. Berdoa, orang Kristen berdoa di pinggir jalan nggak boleh. Kalau orang Islam sholat boleh, saudara. Orang Islam sholat di Inggris itu boleh di pinggir jalan. Ya di tengah jalan aja boleh mereka sholat. Tapi orang Kristen berdoa nggak boleh, saudara. Membentangkan Injil kamu ditangkap di Inggris. Karena Inggris itu sudah jatuh ke tangan Islam sekarang. Ya, antisemit, anti Kristen. Kamu jangan ngomong nggak itu sengaja Tuhan biarkan supaya di matamu kamu melihat bahwa ini cara Tuhan. Ya itu cara Tuhan ngajari kamu itu akan terjadi suatu hari. Ya, jangan ngomong nggak mungkin ya, saudara ya. Nah, ini tadi ya. Lalu di situ akan nama tiga roh najis. Dulu pernah diajari tiga roh najis. Ya, apa saudara berhala, perzinahan, dan keserakahan, roh najis. Tapi berhala. Tapi sebenarnya ya ini ditampilkan ya gara-garanya apa? Visualisasinya Islam, percabulan, LGBT, media. Inilah bentuk organisasinya, saudara ya, bentuk institusinya. Islam, LGBT, dan media. Itulah tiga roh najis ya, yang serupa kata najis. Kenapa Islam? Karena itulah berhala. Ya, Islam itu berhala ya. Di mana berhalanya? Itu Islam itu ya mengajarkan Allah yang lain, saudara, yang dibanding dengan Allahnya Kristen dan Allahnya Yahudi. Nah, Islam ini yang menyebabkan ya keserakahan-keserakahan. Politikus mau menang dia ngerangkul Islam, ya. Agama pengen naik ya kayak Paus Leo ini kan, malah kita disuruh belajar sama Islam sama Paus Leo itu gila itu si Paus ini memang sialan. Terus siapa lagi tuh? Ya Pangeran si King Charles, ya kan? Demi politik, demi apa dia kita disuruh ini ke Islam ini loh, saudara. Politikus-politikus sayap kiri LGBT ini ya, saudara ya. Dan dustanya media, ya kan? Wah, media kan sekarang berdosa gila-gilaan. Ditunggangi sama Islam semua, dibayarin semua sama Islam, ya kan? Dibongkar satu-satu ya sama si Piers Morgan itu ya. Sama siapa lagi yang bongkar dulu si siapa Charles Charles Kirk ya, termasuk Charlie Kirk ya, termasuk siapa yang bongkar media? Media Indonesia yang bongkar siapa? Nabi 26, Dr. Joseph Paul Sang, ya kan? Nah, inilah Islam, LGBT, dan media. Inilah, saudara, tiga roh najis. Nah, mereka pergi ke seluruh dunia menghasut dunia ini, saudara. Nah, ini sekarang sekarang ditunjukkan nih, itu nanti akan terjadi lagi. Ini sekarang ini belum apa-apa nih. Media yang menghasut Spanyol, Prancis, kena ya. Spanyol, Prancis, Inggris, ketipu saudara sama Islam, ya. Dan LGBT di belakang mereka, gila saudara ya. LGBT di belakang mereka. Akhirnya mereka bilang begini nih, saudara. Wih, Allah is gay, katanya, saudara ya. Allah itu gay, katanya ya. Kamu tenang aja, Allah itu gay, dia bilang begitu ya. Wah, LGBT-nya ini sekarang udah sama Islam ini udah ruket banget, saudara ya. Kamu di mana-mana pro Palestina itu pasti LGBT semua tuh yang pro Palestina. Semua LGBT pasti pro Palestina.
Ngeri ya, saudara ya. Semua LGBT pasti belain Islam, saudara. LGBT pasti belain Islam. Nah, itulah yang terjadi, saudara ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Apa pesan yang mau dimaksud, saudara? Keserakahan, ya. Islam itu mengajarkan keserakahan. 2,5%, saudara. Sedekahmu itu 2,5%. Kristen bilang apa? 10%. Islam ngajari 2,5%. Yahudi ngajari 10%. Kristen ngajari apa? 100%. Islam itu kamu boleh ngerampok, boleh apa segala macam. Yang penting kamu bikin masjid. Loh, Muhammad itu kerjanya apa? Ngerampok. Ngerampok buat dakwah, ya kerjanya. Lalu ada yang nuduh, "Nu, Paulus juga ngerampok, itu kan metafora." Kamu nggak tahu bahasa metafora itu tadi orang Islam memang goblok gitu. Muhammad itu tuh memang kerjaan rampok. Paulus kerjanya apa? Tukang tenda. Dia bikin tenda, bukan ngerampok. Bahasa merampok, aku merampok jemaat Makedonia untuk kamu, itu maksudnya, ya, dia artinya apa? Dia minta perpuluhan itu dari jemaat Makedonia atau kolektornya jemaat Makedonia itu dipakai untuk masih makan orang-orang miskin di Yerusalem yang lagi kena bencana. Sama seperti saya nih ya, saya ngerampok jemaat yang di Indonesia nih. Buat saya kasih makan jemaat yang di Belanda. Oh, tapi kan Belanda lebih mampu. Iya, tapi mereka tidak ada tanggungan dari pemerintah. Anda sedang memberkati Belanda saat ini. Itu kan sama seperti itu kan. Apakah tuh saya ngerampok, tuh saya Ibu Linda itu tak todong pakai pistol kalau ndak mau ngirim ke itu tadi belikan bas. Nah, uangnya juga bukan uangnya Damaris, uangnya itu dari donasi, saudara. Bukan uangnya bukan uangnya Damaris, uang dari donasi memang buat beli alat musik. Itu yang namanya jemaat lain aku rampok itu ya, itu metafora. Tapi kalau Muhammad itu memang secara hurufiah, secara pemahaman benar-benar aslinya, memang Muhammad itu kerjanya ngerampok, ya begal. Itu loh saudara. Nah, keserakahan itu ya, roh najis itu adalah keserakahan, ambisi-ambisimu menghalalkan segala macam cara, termasuk sentranya Islam. Apa yang harus kamu lakukan, saudara? Supaya kamu jangan serakah, ya diakonia. Diakoniamu bukan 2,5%. Kalau kamu diakoni itu jangan tanggung-tanggung. Minimum 10%. Minimum 10%. Kalau kamu bisa berikan semua, ya berikan semua. Kayak saya kan berikan semua. Setelah dipotong buat makan kami, secukupnya, secukupnya, dan kami tidak mau bergaya hidup mewah, ya kami buat berdiakonia hidup kami. Ya. Diakonia itu untuk kamu bisa menghindari Islam. Gereja-gereja ditaklukkan oleh Islam, Bizantin kalah sama Islam. Gereja Ortodok itu korupnya minta ampun, saudara. Sampai hari ini gereja Ortodok korup, nyatanya pecah lagi nih Goi ini. Baru mencingis kemarin, pecah jadi dua Goi, saudara ya. Itu buahnya bohongnya titit tuit kelentit. Ya Ortodoks ini. Makanya kamu jangan ke gereja Ortodok. Percaya saya. Itu gereja sudah terkutuk, saudara ya. Gereja Ortodok itu sudah terkutuk. Jangan kamu hidupkan lagi. Ya buktinya apa? Buktinya Tuhan Yesus sudah hancurkan itu Bizantin. Kamu jangan bangun kembali Bizantin itu. Goblok kamu. Ya. Kedua, ya tadi roh LGBT, saudara. Ya buahnya goi lagi, titit tuit kelentit keserakahan tadi ya. Butuh buahnya gereja ortodoks. Ya kan? Seks bebas. Aduh, gigolo, ani-ani. Hati-hati, saudara. Saya sangat keras dalam hal kekudusan di dalam komunitas kita. Keuangan harus terbuka. Ya, contoh tadi tuh Ibu Linda kasih ya laporan keuangan, transparansi dalam keuangan. Supaya kamu tidak dijatuhkan kalah oleh Islam, kamu harus diakuni yang kencang. Tidak ada negara, tidak ada wilayah yang bisa dikalahkan oleh Islam saat gerejanya berdiakoninya dengan kencang. Kenapa Indonesia tidak mungkin dilawat oleh Tuhan? Lawan gerejanya serakah, ya model-model Gilbert, saudara. Kamu, aduh, aliran Gilbert semua gereja Indonesia. Nah, bisa. Kamu harus berbagi, gereja harus berbagi. Tinggalkan gereja-gereja yang tidak mau berdiakonia. Pergilah ke gerejanya Bu Marta, ya. Pergilah ke gerejanya Ibu Erni Bart. Pergilah kamu ke gerejanya Bu Lili Sahati, saudara. Pergilah kamu ke gerejanya Pak Herben yang di Bandung, ya Bu Erni Bart itu ada di Dumai.
Bu Marta itu ada situ Bondo, Bu Lili Sahati itu ada di Jakarta. Pergilah ke gereja-gereja itu. Ya, mereka tuh gereja-gereja yang berdiakonia dengan militan, saudara. Pergi ke sana. Berdonasilah yang kencang ke sana, saudara. Beneran, saudara. Itu gereja-gereja yang diberkati Tuhan. Gereja-gereja yang sungguh-sungguh menabur. Yang di, kalau misalnya di California itu ada yang di Amerika, menaburlah di gerejanya Ibu Norma, gereja Agape itu. Itu saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, saya pun bersama-sama dengan mereka turun ke jalan. Ya, Bu Norma juga orangnya sangat rendah hati dengan suami ya, Pastor Mambo dan Pastor Norma. Ya, Pastor William dan Pastor Norma dipeluk, ada orang-orang miskin, apa segala macam ya didoain. Saudara menaburlah di tempat-tempat yang seperti itu. Ya, pergilah ke gereja-gereja yang seperti itu. Gereja yang mengutamakan memerawat orang-orang miskin, jemaat-jemaat yang miskin. Ya, saudara ya, kayak tempat kita sama. Ya, kita merawat orang-orang miskin, menaburlah di sana. Kalau nggak, kamu nggak diberkati, saudara. Percuma. Wah, saya sudah pengalaman ya, saya nabur di gereja besar, saudara. Saya kalau nabur gereja bisa 5-10 juta, paling minim-minim, saudara, 5 juta, saudara. Oh, kita pernah sekali ngasih itu 50 juta bolak-balik, saudara ya. Zaman saya masih ini ya, menjadi pengusaha ya. Apakah diberkati? Enggak. Tapi begitu sekarang saya menabur untuk orang-orang miskin, hidup kami diberkati, saudara ya. Dua, jaga hidup dalam kekudusan. Saya selalu ingatkan, jaga kekudusan, jaga kekudusan, saudara. Mengapa kekudusan itu sangat penting? Tanpa kekudusan kamu tidak punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Tanpa kekudusan kamu tidak akan bisa sempurna seperti Yesus. Jangan harap kamu masuk surga. Terus kamu ngomong, oh kan kita manusia tempatnya dosa. Ya kamu memang orang berdosa. Kalau kami orang-orang hagios, kami sudah tidak berdosa lagi. Wah, iya, ya. Karena kami lahir dari Yesus, kami lahir dari Allah. 1 Yohanes 3 ayat 9. Orang-orang yang sudah lahir baru tidak berdosa lagi, saudara. Kalau kamu masih bolak-balik dosa, ya kamu memang pengikutnya setan. Kenapa kamu masih bolak-balik bikin dosa? Pasti kamu belum lahir baru. Kami mah udah nggak bikin dosa lagi. Ketiga, saudara ya, roh dusta. Begitu kamu tidak transparan dalam hal keuangan, apalagi kamu lihat ya, gerombolan-gerombolannya si Aso itu kan suka ngomong kan, kalau ngomong seenaknya, titit seenaknya ini mereka semua ya, saudara ya. Wah, ini gini dokter palsu, ada buktinya enggak? Itu roh dusta gila-gilaan sampai si ini ya, sampai teman kita itu ya, yang di Denak sampai gede-gede ya. Buset ya gitu aja kudu bohong. Oh saya ini apartemennya gaji apa bayarnya 4.000, tapi keluarganya kere saudara di Surabaya, nggak dibawa ke sini ya. Dia lebih memilih jadi gigolo. Wah ini karena apartemen 4.000, tapi ini saya punya sepeda 3. Saya lagi mikir saudara ya, apartemennya harganya 4.000 sebulan sewanya, sepedanya 3. Kenapa kamu nggak pakai mobil ya? Oh saya sudah bukan asilum lagi. Kenapa kamu nggak bikin SIM ya? Kan kamu apartemennya 4.000 berarti gajimu pasti kan minimnya harus 7.000 kan atau 8.000. Kenapa kamu nggak bikin SIM beli mobil kayak saya gitu loh? Saya begitu saya punya paspor Belanda, saya langsung bikin SIM, saudara. Ya langsung bikin SIM, saya langsung beli mobil, ya kan? Lah, ngapain saya naik sepeda? Saya bawa gerobak kemana-mana penginjilan, kan nggak mungkin naik sepeda, saudara ya. Kalau saya punya sepeda 3, satu taruh di kota ini, satu dari kota ini, taruh ke ini. Lah, kamu kerjanya ngapain pindah-pindah kota? Kenapa nggak naik mobil aja? Kalau pindah-pindah kota begitu kan lebih mahal naik kereta daripada naik mobil, saudara. Nah, di Belanda itu kamu naik mobil itu lebih murah daripada naik kereta, saudara ya. Contoh nih, saya kalau naik kereta bolak-balik ke Belanda bertiga, habisnya 100 euro, saudara. Kalau naik mobil saya bertujuh, habisnya cuma 40 euro bolak-balik. Ya kan? Murah sekali. Ya, lebih murah naik mobil. Ya, transportasi di Belanda itu mahal. Nah, jadi kenapa kamu suka berdusta ya? Apa dikit aja berdosa? Ya, ini saya punya bukti Paul dokternya palsu. Kamu punya bukti dari mana? Ini saya punya bukti Damaris ini dikorup sama Paul, uangnya diambil sama. Kamu punya bukti dari mana?
Itu loh roh dusta itu loh saudara. Dan itu sekarang ya media-media tadi ya berdusta nih contoh nih. Ini contohnya roh dusta nih, tak tunjukkan kalian ya. Ini contoh roh dusta nih. We never cross the lines of morality and humanity. I'm sorry, but you crossed every line of humanity no, and this is morality. not- On October no. the 7th, crossed every single moral, ethical, and humanity No, line. this is not Your true. people This is committed not acts true. of utter barbarism against innocent Israelis. You did. No, this is- We saw this it is with not our the own truth. eyes. Your people, know that- your you know- Hamas you- terrorists, gleeful, your people, they deliberately posted videos of themselves committing their atrocities in real time. Yeah, but there is why you describe Hamas as this organization? Why? I brand Hamas terrorists because the actions on October the 7th were the actions of a terrorist organization that committed a series of despicable crimes against the Israeli people. Now, there is no justification. You are not fair. Well, you are not fair in this situation. Why would you take hostage a baby? What possible justification? Never mind all the other crimes that were committed that day. Why would you kidnap a baby? I told again and again and again. We have no instruction to do that. We never planned to take civilian. So why did they do it? No. I want to tell you something. This is a fact. I think what we are fighting in order to free our people, our land from the occupation. There is no one evidence that Hamas is using or committing crimes against civilians. In that case, why did Hamas terrorists go to a music festival full of young people and massacre hundreds of those young people at a music festival? This is even if you go to Haaretz newspaper, you see that many people killed by the Israeli forces. Some mistakes happened at that time, but this is not our policy. Mr. Hamad, they were not mistakes. These were young Hamas terrorists who were going from home to home, massacring families in their homes, setting fire to them, butchering them with knives, gunning them down with guns. They were doing it all over that area when they attacked. They weren't mistakes. This was a coordinated plan of a terrorist attack. And for you to try and deny that is to deny what we all saw with our own eyes. And the reason we saw most of it is because the Hamas terrorists posted what they were doing onto social media platforms in real time because they were so proud of what they were doing. Do you have any proof for that? Do you have a proof? Yes, the proof came from home to home to kill people. Yeah. Yes, there is enormous amounts of proof. What, you don't think Hamas killed any civilians that day? No, I don't deny that there's some mistakes done. I don't deny that. But as I told you, there weren't mistakes. They were killed deliberately. We never. Nah, ya, gila ya. Padahal itu ya udah terang-terangan begitu masih di-deny, saudara ya. Ngeri sekali. Itulah roh dusta, saudara ya. Ini kan sama seperti nih saya ngomong sama kalian ini ya. Ya, ini warnanya merah. Ini warnanya apa, Bu Ros? Warna hitam. Warnanya apa sekali lagi? Hitam. Merah, hitam. Itu tuh cara-caranya membohongin tuh kayak gitu, saudara ya. Ini kan memang warnanya hitam. Bu Ros goblok ini merah kok hitam. Sampai kamu yakin bahwa itu adalah merah. Semua media menceritakan itu sampai kamu yakin bahwa Kristen itu salah, bahwa orang Yahudi itu salah, saudara. Ya yang terjadi kan sekarang di Eropa kan, oh itu orang Maroko kan cuma datang, oh saya sangat bangga dengan pemerintah Spanyol yang tidak langsung mengusir para imigran ini. Tidak seperti Donald Trump yang kejam. Yang ngomong orang Kristen, saudara, compong nih orang Kristen sinting, saudara ya. Itulah caranya media berdusta, saudara. Ya, itulah roh dusta. Ya sama ya. Tiap hari dikatakan, oh ini Paul, ini begini, Paul itu roh dusta, saudara. Ya, dokternya palsu, pendeta palsu. Ya, pendeta palsu bisa mentahbiskan 12 pendeta, gimana caranya? Kok bisa TV One bisa tahu tuh? Saya dari gereja mana, saudara ya? Si TV One itu ya. Tapi orang ini sok tahu nih, Paul ini pendeta palsu, dokter palsu, segala macam. Ya, HIV-nya palsu. Begitu saya wisuda di HIV, oh itu mau pura-pura bohongan sandiwara, itu nyelusup, itu penyelundup, itu masuk. Compong ini saking sintingnya orang. Itulah cara berdosa itu seperti itu sampai orang percaya, saudara ya. Dan herannya ada yang percaya ya, saudara ya. Herannya ada yang percaya.
Gila ya, itulah roh dusta. Ya, dan kamu lihat orang-orang dusta ya, kayak Edis dan sebagainya itu berdosa, saudara. Dan itu sedang merasuk di tempat kalian. Kalian disuruh ngumpulin uang buat jeblosin orang Kristen ke penjara. Si Rudi Yohanes sama si Mata Pisau mau dijeblos, si Robert itu ya dimasukin ke penjara. Ya, terus dia ngumpulin uang 138.000 US dollar, 2 miliar terkumpul buat jeblosin mereka ke penjara, saudara, menjeblosin sama orang Kristen. Kamu ingat dulu si kita kan melaporkan Julius HMC kan, ya kan? Terus kita mau kumpulin uang. Terus tiba-tiba kita ngerti nih. Waktu itu Rudiono ternyata punya masalah pribadi. Si Lisoi mau dijadikan bancaan. Nyariin dana buat jeblosin HMC ke penjara. Saya bilang nggak boleh. Batalin. Ngamuk ya Galarua ya. Saya batalin. Kalau nggak nanti saya nggak mau. Saya suruh nyari uang buat jeblosin orang ke penjara. Nggak mau, saudara, gila apa? Saya cari uang, kalian suruh donasi buat jeblusin Julius ke penjara, walaupun dia orang Islam menista agama Kristen. Kamu seneng begitu? Goblok kamu. Saya mah nggak mau, saudara. Begitu saya tahu itu buat begituan, saya nggak mau. Walaupun dia si Julius itu sering fitnah saya, nggak mau saya. Saya itu kalau mau celakain Rudi Yohanes dulu ya, gampang, saudara. Saya kan dulu pernah kerja di Dumai. Saya adalah salah satu GM di perusahaan terbesar di Dumai. Jadi saya kalau mau cari Rudi Yohanes, mau celakain dia bisa. Saya nggak mau. Ngapain saya keluar uang buat nyelakain orang? Ya kan? Ya sekarang Rudi Yohanes kasihan setelah kita tahu ceritanya, Rudi Yohanes cerita sama saya ya. Oh iya, makanya dia waktu itu panik ya, saudara ya. Loh, saya mau cari Rudi Yohanes gampang. Saya pernah kerja di perusahaan, salah satu perusahaan terbesar di Dumai, saudara. Ya, saya GM-nya di sana. Ya, serius. Saya mau celakain itu bisa. Makanya saya ini begitu lihat kejadian kemarin si Julius AMC itu dulu ya, saya nggak mau. Begitu saya tahu ada backgroundnya, oh saya bilang stop, nggak boleh. Percaya saya, nanti kamu berdosa nyesel, saya juga nyesel nanti. Ngumpulin dana buat jeblosin orang penjara. Goblok bener kalian, saudara. Nah ini terkumpul 138.000 US, 2 miliar buat jeblosin Robert ke penjara. Goblok ini, saudara ya. Lalu si Ferdinand saya telepon, saudara ya. Bang Ferdinand Hutahayan itu kan teman kita di sini kan. Bang, lu dibayar berapa sama si Edis? Kamu tahu nggak uang yang terkumpul buat kasusnya Bang Ferdinand ini berapa? Nah, saya tunjukkan semua bukti-buktinya nih, saya kirim kamu. Dia kaget, saudara, yang marah-marah, kurang ngajar ini. Ya, ya terserah kalau kamu itu kan reputasimu kan. Dia bilang iya nih, aku mesti tegur si Edis. Nggak boleh begitu. Jadi dijual. Jadi Edis itu jualan Ferdinand Hutayan buat cari dana, saudara ya. Dia nggak ngerti. Saya dapat ininya, saudara. Saya dapat jumlah terkumpulnya donasinya itu ya, saudara ya. Ya dari via-via juga ya kan. Terus aku tunjukkan juga nih loh. Tunjukkan 2 miliar buat jeblosin orang ke penjara. Kamu Indonesia lagi kere. Terus si Edis ngumpulin 2 miliar demi masukkan Rudi Yohanes sama Robert ke penjara. Otak kamu sinting apa ya? Memang compong ya. Sementara tetanggamu banyak yang kelaparan. Kamu lebih senang orang di penjara daripada ngasih makan orang ya. Saya emang nggak, saya heran sama ini mau murid-muridnya Gilbert ya. Saya Fudin, Sofiatul, ini kan muridnya Gilbert semua nih. Saya Fudin, Sofiatul, ya ini kan binaannya Gilbert ini. Edis ini katanya kan disupport sama Gilbert. Ya kan didanai sama Gilbert ya. Saya heran. Sinting kalian ya. Kalian itu orang sinting. Kalian bukannya ngasih makan orang. 2 miliar kalau di kita jadi berapa bungkus, Bu Linda? Di berapa tuh? 1 juta orang ya. 1 juta. Saya bilang sinting kalian, memang sialan kalian orang Kristen Indonesia. Makanya kalian kere. Saya emang nggak heran, saudara. Makanya kalian Indonesia kere, sak kere-kerenya. Lah kamu 2 miliar buat masukkan orang ke penjara. Bukannya buat kasih makan sesamanya kalian. Kalau kan mereka orang Islam, lah kamu orang Kristen, kamu masukin ke penjara. Sinting kalian memang. Kalian memang sintingnya minta ampun, gak heran. Gereja, kamu mau sampai berak darah berdoa sama Tuhan Yesus, nggak bakal didengar kamu sama Tuhan Yesus. Kamu akan keresak kere-kerenya. Percaya saya, saudara. Tuhan Yesus tidak akan dengar kamu. Tuhan Yesus tadi malam sudah ngomong sama saya sekali lagi. Tidak akan terjadi Indonesia dilawat Tuhan. Lawang kamu kumpulin 2 miliar cuma buat jeblosin orang ke penjara. Bukannya buat kasih makan orang sesamamu yang lagi pada keracunan udah diracun MBG. Sinting kalian orang Indonesia memang.
2 miliar cuma buat nyeblosin orang ke penjara. Sinting kalian. Sinting kalian tuh. Nggak heran kalian compong Indonesia sak kere-kerenya. Berdoalah sampai muntah darah kalian. Mencet-mencet. Potong kepala saya kalau Tuhan lawat kalian. Potong kepala saya malam ini, saudara, kalau Tuhan melawat kalian. Tidak akan. Lah, wong kamu 2 miliar cuma buat masukkan orang ke penjara. Gila kalian. Ya, kita sampai berdarah-darah ya, saudara ya. Punya berapapun kita buat kasih makan orang. Buat nolong sesama kita. Bukannya buat nyeblosin orang ke penjara. Ya kan? Kamu tanya sama dokter Ido itu di Munpaki. Siapa di sini yang nggak bisa bayar kontrakan? Kita bayarin, saudara. Siapa di sini nggak punya sembako? Kita kirim. Ya kan? Ya ini 2 miliar cuma buat jeblosin orang ke penjara. Sinting, saudara ya. Kalian orang Kristen memang sinting ya. Nggak heran kalian ya dikutuk ya, saudara ya. Nggak heran kalian dikutuk ya, saudara ya. Tapi terserah itu negaramu ya, saudara ya. Tugas kami ya dalam kasih tahu itu salah. Ya, sekarang kita kumpulkan uang, donasi kita, transparan. Kayak tadi ya, rekeningnya dibuka. Edis berani nggak tuh rekeningnya dibuka kayak Bu Linda kayak tadi? Wah, enggak berani, saudara. Enggak berani Edis dibuka ya, saudara ya. Enggak berani. Ya, dibuka kayak tadi berani nggak tuh? Siapa? Siapa yang berani buka rekening kayak tadi? Kalau Ruah berani nggak? Enggak berani, saudara, buka rekening kayak tadi. Enggak berani. Siapa yang berani coba? Enggak ada, cuman kita, saudara. Itulah hati-hati, saudara, dengan roh dusta. Lalu ngomongnya kita nggak pernah buka rekening, saudara ya. Coba kita sudah buka rekening itu terus ngomongnya begitu. Itu roh dusta tuh. Dan itu ya dilakukan oleh orang-orang Islam. Diputar balik semua ya. Haleluya. Oke.